Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya diberi Allah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan membaca basmalah, supaya kita semuanya diberikan kefahaman dalam mempelajari video pembelajaran hari ini. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di materi sebelumnya, Bu Ummul telah menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dan hari ini masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang kerjasama dalam keberagaman. Sudah siap untuk belajar? Baik. Dalam masalah keberagaman, dulu kita ketahui bahwa yang ada di Indonesia ada banyak keberagaman. Di antaranya yaitu suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Nah, keberagaman itu tidak menjadikan bangsa kita terpecah belah, namun tujuannya adalah tetap mempertahankan keutuhan, kesatuan, persatuan, dan kesatuan. Bagaimana caranya untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Dan hari ini kita akan membahasnya, yakni dengan cara kerjasama. Apa pengertian dari kerjasama? Ya, ada yang tahu? Bahwasanya kerjasama adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok guna mencapai tujuan bersama. Bisa dipahami? Ya, di dalam kerjasama ini kita membutuhkan beberapa orang. Nah, ini yang dinamakan kerja sama. Untuk selanjutnya, dalam adanya kerjasama tadi, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Ya, apa makhluk sosial itu? Baik, kita simak satu persatu penjelasannya. Yang pertama, dikatakan manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak bisa hidup sendiri. Sepandai apapun kita, sekaya apapun kita hidup di masyarakat tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan orang lain. Kita masih membutuhkan pertolongan orang lain. Jika kita gampang menolong orang lain, maka orang lain pun akan gampang menolong kita. Namun sebaliknya, jika kita jarang, bahkan tidak pernah menolong orang lain, maka kita pun akan jarang ditolong oleh orang lain. Dikatakan manusia sebagai makhluk sosial, yang kedua adalah bahwa manusia itu membutuhkan orang lain. Perlu kita ketahui, kita sebagai manusia hidup di masyarakat. Apakah kita hidup nanti kalau kita sudah mati bisa kembali ke kuburan sendiri? Ya, tentu kita membutuhkan orang lain. Maka dikatakan di sini manusia membutuhkan orang lain. Selanjutnya dikatakan sebagai makhluk sosial bahwa manusia harus bekerja sama dengan orang lain. Tujuannya apa? Ya, supaya
pekerjaan yang kita lakukan yang berat akan gampang atau mudah kita selesaikan. Sudah paham anak-anak tentang makhluk sosial? Ya, jika ada pertanyaan, manusia disebut makhluk sosial, maksudnya apa? Ya, jadi ada 3 tadi, ingat ya. Selanjutnya, kerjasama bisa dilakukan di mana saja, banyak sekali, dan bisa kita lakukan dimanapun, seperti yang kita temui di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Untuk lebih detailnya, coba lihat contoh kerjasama di lingkungan keluarga. Bu Umul hanya memberikan 2 contoh di lingkungan keluarga seperti yang biasanya kalian lakukan kerjasama, yakni membantu ibu di dapur. Coba siapa yang gemar membantu ibu di dapur? Ya, hebat. Yang kedua, membagi tugas dengan keluarga. Oke. Kemudian contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Seperti apa? Piket kelas, kemudian kerja bakti, kemudian belajar kelompok. Tentunya ini sudah kalian lakukan. Untuk contoh yang lebih banyak, anak-anak bisa mencari sendiri dari pengalamannya sendiri-sendiri. Bisa dilanjut nggih? Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Coba lihat pada gambar. Ya, di sini kerjasama yang dilakukan contohnya membersihkan lingkungan. Ya, biasanya kita lakukan setiap hari Minggu ya. Ya, ayah kita, papa kita ya melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat, membersihkan selokan, membangun jembatan, membangun masjid, ya bisa juga membangun rumah warga. Kalau kita lakukan sama-sama, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kerjasama yang tidak boleh dilakukan ya adalah kerjasama dalam hal keburukan dan kecurangan. Paham ya? Jadi tidak semua kerjasama itu mengandung nilai kebaikan. Jadi anak-anak harus pandai-pandai melihat apakah itu kerjasama dalam hal kebaikan, apakah itu kerjasama dalam hal keburukan. Tentunya kalian sudah besar, sudah bisa membedakan. Di dalam agama Islam juga sudah diatur ya. Dalam surat Al-Maidah sendiri anak-anak ayat 2. Apa bunyinya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan jangan tolong menolong di dalam keburukan. Jika kita hubungkan dalam agama seperti itu. Jadi Allah sudah menuliskan di dalam ayat suci Al-Quran. Contohnya apa yang harus kita hindari dalam kerjasama hal keburukan ini? Contohnya mencuri, menjahili teman, kerjasama saat ulangan di sekolahan. Ya, kalau kita sudah tahu hari ini, mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa ya menghindari hal-hal seperti ini. Nah, anak-anak, berikutnya adalah manfaat dari kerjasama itu sendiri seperti apa. Oke, kalau berhubungan dengan manfaat, berarti ada kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Manfaat kerjasama diantaranya yang pertama,
pekerjaan akan lebih mudah dan cepat selesai. Seperti yang Bu Umul tadi bilang ya, segala sesuatu kalau kita lakukan bersama-sama akan mudah dan cepat selesai. Manfaat yang kedua, dapat menyelesaikan kesulitan bersama. Jadi bisa kita tanggung bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Inilah manfaat dari kerja sama. Manfaat berikutnya, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya, dengan adanya kerjasama, kita akan semakin kuat, kita akan semakin rukun, dan kita akan hidup harmonis. Baik anak-anak, selanjutnya adalah sikap apa saja yang harus kita kembangkan dalam keberagaman supaya kita bisa bekerja sama. Keberagaman itu banyak ya, jadi kita tidak boleh membedakan suku, ras, agama. Jadi jika kita sudah kerjasama, maka kita harus melakukan apa? Tidak usah melihat siapa itu, dari mana dia. Nah, sikap apa yang harus kita kembangkan? Yang pertama, bahu-membahu membangun desa. Kemudian, saling tolong-menolong. Kemudian, sikap toleransi. Ayo kita lakukan dan kita terapkan hidup seperti ini ya. Yang keempat masih ada nak, saling mendukung antar warga masyarakat. Jadi insya Allah jika sudah melakukan hal seperti ini, warga masyarakat akan hidup damai berdampingan. Adapun hal-hal yang bisa menghambat kerjasama, loh ternyata kerjasama itu ada hambatannya ya. Ya, apa saja hambatannya itu? Yang pertama, kita lihat bahwa yang menghambat adalah jika di antara kita tidak mau berbagi ide dan pikiran. Ya anak-anak, jika kalian sudah dalam tim kerjasama, maka kalian tidak boleh pelit untuk membagikan ide dan pikiran kalian. Sering yang kita alami adalah menganggap bahwa ide dan pikiran kita paling bagus dari orang lain, sehingga kita mudah meremehkan orang lain. Tidak bagus itu ya. Nah, ini merupakan salah satu yang bisa menghambat adanya kerja sama. Kemudian hambatan yang kedua, jika kita tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, menganggap pendapat orang lain itu pendapat yang tidak bagus untuk kita, jangan seperti itu. Kita tampung semua pendapat orang lain, nah baru kita rapatkan mana yang sekiranya itu bisa kita buat untuk menyelesaikan masalah. Hambatan yang ketiga, jika kita berburuk sangka kepada orang lain. Paham ya? Tidak boleh terlebih dahulu berburuk sangka kepada orang lain. Kemudian hambatan yang keempat, jika kita ingin menang sendiri atau keras kepala. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya di kelas 4 tidak memiliki sifat seperti ini. Anak-anak, sikap kerjasama yang berikutnya bisa kita gunakan dalam melalui permainan tradisional. Ya, kita masih anak-anak, jadi anak-anak pastinya di rumah masih senang dengan bermain. Ya, jadi di sini Bu Umul hubungkan sikap kerjasama melalui permainan tradisional. Coba anak-anak lihat, di sini ada main egrang, engklek, gobak sodor, ya.
Nah, siapa yang sudah pernah bermain seperti ini? Nah, kalau zaman sekarang anak-anak ya lebih suka dengan HP ya, padahal kalau zaman dulu, zamannya Bu Umul ya, lebih senang bermain, bertemu dengan teman-teman. Nah, makanya mainan tradisional di zaman sekarang sudah begitu langka, padahal banyak sekali manfaatnya. Yakni apa? Ya, dalam permainan tradisional kita memerlukan kerjasama dengan orang lain. Salah satunya kita perlu antri dan bergiliran. Jadi di sini kita melatih kesabaran juga. Ya, jadi sifat keegoan kita akan hilang ketika kita sudah bermain dengan teman-teman. Ini manfaat dari permainan tradisional. Nah, untuk lebih detailnya, manfaat permainan tradisional. Oke, apa? 1. Manfaatnya upaya melestarikan budaya bangsa. Kemudian melatih kerjasama. Kemudian menyehatkan badan. Dan yang terakhir apa? Melatih sportivitas. Apa itu sportivitas? Bermain sesuai peraturan atau tidak boleh curang. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Baik anak-anak, untuk tugas individu silakan ditulis soalnya terlebih dahulu dan dijawab dengan teliti dan hati-hati. Jangan lupa video pembelajarannya kita saksikan mulai dari awal supaya kalian bisa mengerjakannya. Ya, kita lihat soal pertama. Apa pengertian kerjasama? Soal kedua, kenapa manusia disebut makhluk sosial? Soal ketiga, di mana saja kita bisa melakukan kerjasama? Soal keempat, berikan 3 contoh kerjasama di lingkungan rumah menurut pengalaman yang pernah kamu alami. Soal kelima, berikan 3 contoh kerjasama di lingkungan sekolah yang pernah kamu alami. Soal keenam, berikan 3 contoh kerjasama di lingkungan masyarakat yang pernah kamu temui. Soal ketujuh, sebutkan manfaat kerjasama. Soal ke-8, sebutkan sikap keberagaman yang bisa kita kembangkan dalam bekerja sama. Soal ke-9, apa saja hal-hal yang bisa menghambat kerjasama. Soal ke-10, ceritakan pengalamanmu bermain tradisional yang pernah kamu lakukan. Sudah? Oke anak-anak, untuk video pembelajaran kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar, tetap istiqomah untuk beribadah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bu Umul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.